Sesosok mayat wanita ditemukan membusuk di Dukuh Somopuro, RT RW 7 Desa Bebengan, Kecamatan Boja Kendal. Penemuan mayat itu terjadi pada Sabtu 1 November 2025 kemarin. Selain menemukan adanya jasad yang sudah membusuk tersebut, warga juga turut menemukan dua anak korban yang berada dalam kondisi lemas. Belakangan terungkap bahwa wanita yang ditemukan membusuk itu bernama Setia Ningsih, berusia 51 tahun. Menurut pengakuan warga setempat, Ningsih dikenal sebagai orang yang mudah bergaul dan aktif dalam kegiatan desa. Namun beberapa hari terakhir, warga berujar bahwa Setia Ningsih jarang keluar dari rumah. Ia diketahui tinggal bersama dua anaknya, yakni Putri Setia Gita Pratiwi berusia 23 tahun dan Intan Ayu Sulistiowati 17 tahun. Sementara suaminya diketahui sudah meninggal dunia di Kalimantan pada 2017 lalu. Berdasarkan kronologi dari warga, penemuan ini berawal dari tetangga korban yang merasa curiga lantaran Setia Ningsih jarang keluar rumah. Saat didatangi di kediamannya, warga mencium adanya aroma busuk dari dalam rumah korban dan melihat banyak lalat berkerumun di dekat jendela kaca rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, warga menemukan Setia Ningsih sudah berada dalam keadaan meninggal dan juga membusuk. Namun hal yang mengejutkan sekaligus miris dalam kasus ini, sang anak diketahui tidak mengetahui sama sekali jika sang ibu ini sudah tiada. Saat ditemukan, kedua anak Setia Ningsih berada dalam kondisi buruk dan lemas karena dilaporkan hanya mengkonsumsi air putih sejak 4 Oktober hingga ibunya ditemukan tewas. Komunikasi dengan warga untuk bersama membuka paksa. Ternyata pintu tidak terkunci dari dalam, kemudian pintu itu pun di dalamnya dikasih kursi supaya tidak bisa. Nah, terpaksa ternyata anak masih sadar dan itu ditanya, dan ibunya mana? Itu di dalam. Tapi tidak menyebutkan bahwa dia sudah dalam itu akhirnya kan ya warga lingkungan ke rumah kakek saya, telepon puskesmas, polsek, koramil, ya dinas kesehatan. Kalau ditemukan itu kondisinya jenazah sudah busuk. Berapa minggu Pak? Kalau ceritanya kurang lebih tanggal 13. Tanggal 13 Oktober. Tapi awal dari ceritanya waktu itu kan kalau tidak tanggal 3, tanggal 4, jadi masih baru berapa ya. Tapi setelah waktu itu kan 2 minggu setelah dari 1 kemarin itu anaknya itu masih sempat beli roti 100.000 ya untuk bekal di dalam, kata ibu masih bisa mau makan. Berarti kan kalau tanggal 34 tidak mungkin ya, yang kemungkinan benar ya tanggal 13. Tapi memang orangnya tertutup gitu Pak. Iya, maaf tadi kan anaknya agak sedikit keterbelakangan. Yang adiknya itu? Yang adiknya kakaknya pun tidak bekerja karena fisik lemah. Perjalanan dari rumah ke toko itu pun ada suatu. Sebelumnya kerja di mana Pak? Di toko lontong apa? Lontong di daerah Boja juga. Karena fisiknya lemah nggak kuat ya. Nah, kalau diambil, maaf kalau itu tidak bisa makan, awalnya tidak ada yang surga. Karena itu kehidupannya orang yang mampu. Putri Setia Gita Pratiwi, 23 tahun, anak dari wanita yang ditemukan tewas membusuk di Kendal, memberikan pengakuan setelah berhasil dievakuasi pada Senin 3 November. Dalam keterangannya, Putri mengaku tidak mengabari tetangga soal kondisi keluarganya lantaran dilarang oleh sang ibu yaitu Setia Ningsih 51 tahun. Kata Putri, sang ibu melarang anaknya untuk memberitahu tetangga karena tidak ingin merepotkan. Hal itu membuat para tetangga kemudian tak mengetahui sama sekali soal kondisi Putri, saudarinya dan juga ibu mereka. Padahal kedua anak korban diketahui memiliki kekurangan kesadaran psikiater. Hal itu terungkap setelah mereka menjalani pemeriksaan oleh dokter di RS PKU Muhammadiyah Boja, yaitu Arfa Bima Firizikna pada Senin 3 November. Berdasarkan keterangan tim medis, kedua korban dilaporkan tidak mengalami kekurangan kadar gula, meskipun sudah tidak mengonsumsi nasi hampir 1 bulan. Namun pihak rumah sakit menyebut bahwa dua gadis tersebut mengalami dehidrasi. Adapun pemerintah kabupaten atau Pemkab Kendal diketahui sudah turun tangan menanggapi kasus ini.
Bupati Kendal yaitu Diah Kartika Permanasari langsung menjenguk kedua kakak beradik tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di RS Muhammadiyah Bojang. Adapun Tika mengaku bahwa langkah pertama yang ia dan Pemkab Kendal lakukan adalah dengan mendata kepesertaan BPJS aktif dari kedua korban. Kini BPJS keduanya sudah aktif dan bisa digunakan. Selain BPJS, pihaknya juga menjamin akan membantu kehidupan dua bersaudara tersebut pasca menjalani perawatan medis. Ya, ini alhamdulillah setelah masuk rumah sakit hari apa Pak Dokter? Hari Sabtu kemarin, ini berangsur-angsur baik. Kalau kemarin saat masuk kemarin yang kakaknya itu sama sekali susah diajak komunikasi, alhamdulillah ini sudah bisa diajak komunikasi. Walaupun kata Pak Dokter kadang-kadang masih berubah-ubah ya. Karena mungkin kondisi di samping fisiknya mungkin kan ya secara psikisnya kan mungkin ya masih belum bisa menerima. Tindakan dari pemerintah? Ya ini ternyata kan juga KTP-nya sudah Kendal. Kemudian memang kemarin BPJS-nya itu sebelumnya mandiri. Terus kami sudah proses melalui desa setempat itu sudah didaftarkan dan sudah aktif dari kemarin karena kebetulan Kabupaten Kendal kan untuk BPJS-nya wasing ya. Jadi walaupun baru proses ya sudah dalam waktu 1x24 jam itu tidak menunggu 2 minggu. Alhamdulillah ini sudah bisa digunakan. Ini kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, nanti sementara akan ditempatkan di Semarang, nanti di Semarang Tembalang, Margi Utomo. Nanti di sana dididik, diberikan pelatihan, terus kemudian nanti kalau sudah waktunya, sudah punya keahlian khusus, nanti ya tetap kami dampingi ke depannya bagaimana. Misalnya nanti dia mungkin di panti itu diberi pelatihan menjahit segala macam, nanti kita fasilitasi untuk peralatannya atau mungkin bekerja nanti yang terpenting pokoknya kami terus melakukan pendampingan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.